Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tutorial Microsoft Excel bagian 2. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lanjutan dari penggunaan rumus sum dan sum if dan rumus count A dan count if ya. Baik, kita langsung saja. Oke, jika pada tutorial sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana penggunaan operator pada Microsoft Excel, ya sudah saya berikan contohnya, misalnya dalam suatu tabel kita menggunakan salah satu operator. Sekarang kita coba penggunaan rumus atau function sum dan sum if ya. Terlebih mudahnya saya buatkan lembaran baru atau new sheet baru. Kita klik aja di sini bagian plus tanda bawah ya, klik saja, kemudian rename. Di sini saya buatkan sum dan sum if. Enter. Jadi terlihat sheet baru ya, new sheet. Oke, kita akan coba buatkan datanya dulu agar lebih mudah untuk saya mengenalkan bagaimana penggunaan sum dan sum if. Oke, saya contohkan tabel barang misalnya, nomor, harga, buku, harga pensil, harga penggaris, atau harga meja misalnya. Oke, total harga. Ini saya buatkan ada 3 data, 1, 2 ya. Jika kita ingin mengetikkan atau agak kesusahan mengetikkan angka dalam jumlah yang banyak, kita bisa melakukan shortcut untuk mengeluarkan angka secara otomatis ya. Pertama, Anda arahkan sel pada angka pertama, kemudian lock dengan cara menekan shift, dan tahan. Kemudian selanjutnya arahkan ke bawah ya, jadi seperti ini. Kemudian klik pada sudut ujung kanan, sudut kanan bawah ujung, tahan, klik kiri ya, klik kiri pada sudut kanan bawah ujung ya, kemudian tarik ya, tarik ini sekitar 3 kolom ke bawah, jadi secara otomatis ya count atau membuat terusan angka selanjutnya ya. Oke, saya kecilkan dulu.
Ini bisa diarahkan ke samping. Kita masukkan dulu harga buku 4.000, 5.000, 6.500, 7.500, 3.000, 2.000, 2.500, 3.000, 5.000, 1.500. Tadi ini adalah harga penggaris. Kita coba isikan nilainya aja sembarang sebagai contoh. 5.000, 6.000, 3.000. Oke, sekarang kita ingin mentotal berapa harga buku pensil, harga penggaris mungkin yang dibeli oleh seseorang ya. Di sini kita akan total harganya, tapi sebelum kita lakukan total, kita lakukan editing sedikit ya. Blok dari kiri ke sudut bawah, kemudian letakkan di tengah untuk menyesuaikan. Kemudian kita harus merubah bentuk format numbernya ya. Jika general itu format numbernya standar seperti ini, kita ngambil yang currency atau accounting boleh, kita ambil yang currency saja. Oke, mungkin langsung berubah. Terlebih dahulu currency, pilih bagian dolar, accountingnya jadi yang rupiah boleh, R, R, jadi rupiah. Untuk desimal angka belakang koma bisa kita hilangkan saja menjadi 0 ya. Oke, sudah berubah. Kita bukan nanti editing sama jadi biar kelihatan. Oke, sekarang kita akan melakukan sum. Sum itu ialah untuk menambahkan row dari sel tertentu ke sel akhir ya, dari sel awal ke sel akhir. Berbeda dengan plus kita bisa menambahkan operator plus, operator tambah, kita bisa menambahkan satu sel dengan sel lainnya yang tidak berurutan. Tapi sum, untuk kasus sum harus yang berurutan. Contohnya saya akan kasih tahu. Pertama kita coba dengan plus terlebih dahulu. Kita jangan lupa untuk menambahkan total harga yang pasti total dari semua harganya ya, sama dengan
langsung saja sel B3 tambah sel C3 tambah. Ini saya melakukannya dengan shift ya. Saya shift arahkan ke sel yang mau dilakukan, atau bisa Anda ketikkan juga jika kesulitan. B3 tambah C3 tambah D3 ya. Enter saja, hasilnya ada ini secara otomatis berubah ya. Oke, itu dengan menggunakan plus ya. Sekarang kita akan coba menggunakan sum. Jadi jika plus yang seperti tadi, kita bisa memilih sel-sel mana aja yang mau ditambah. Tapi jika dengan menggunakan sum tidak bisa seperti itu. Kita coba pakai sum, sama dengan yang lupa untuk kita melakukan operasi function, ketikkan sum ya. Kemudian saat saya mengetikkan tanda kurung, di situ akan keluar format untuk penulisan sum ya. Penulisan sum itu bagaimana? Situ ada number 1, number 2, maksudnya sel 1 sampai sel 2 ya. Sini kita bisa blok sum koma. Jika seperti yang terlihat di layar, itu jika hanya mengetikkan sum hampir sama dengan ini ya. Bersama kita bisa mengetikkan nomornya berapa saja. Cuman kita ingin langsung aja semua. Jika langsung ini semua, kita pakai tanda titik 2. Tanda titik 2, atau Anda bisa menarik dari D4 sampai D4. Secara tidak langsung dia akan menambahkan dari sel awal sampai sel akhir ya. Bisa Anda klik. Oke, bagaimana mungkin ini contoh lainnya. Ini contoh untuk sum penambahan dari sejumlah sel yang ada pada baris ya. Jika kita menggunakan yang versi tadi, sama dengan sum ini, ini ya. Kita ingin mendapatkan 6,5 dengan 4.000 misalnya ya. Bisa juga dilakukan seperti plus tadi, bisa juga dilakukan akan sum tadi ya. Oke, ini karena adalah totalnya, telah kita kembalikan lagi sum sel ini, drag aja sampai yang D5, kemudian enter saja. Setelah itu lakukan enter. Oke, untuk yang bawah ini akan sama, jadi Anda klik ujungnya ke bawah ya, secara otomatis dia akan melakukan penjumlahan sum. Oke, ini untuk sum. Kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Terus bagaimana jika dengan sum if ya? Sum if biasanya digunakan untuk menjumlahkan nilai tertentu yang ada 2 kali ya. Nilai pada kriteria tertentu yang ada 2 kali. Kan saya berikan contoh, misalnya
daftar peminjaman, daftar peminjaman, pinjaman buku. Ya, jadi di sini kita nanti bisa menghitung berapa kali misalnya satu buku itu dipinjam, ya totalnya. Kita bisa memakai sum if. Sekarang saya coba tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Saya tuliskan data terlebih dahulu, tanggal 2, tanggal, buku, atau jenis buku sih. Jumlah. Tanggal bisa kita ketikkan saja 2/3/2020, 3/3/2020, 4/3/2020, 5/3/2020, 6/3/2020. Itu jenis buku, bisa kita contohkan saja, misalnya jenis buku kalkulus, kebumian, astronomi, agama, sejarah. Ya. Jumlahnya misalnya pada tanggal 2 bulan 3 ada yang meminjam misalnya kalkulus sebanyak 12 buah, yang meminjam 12 kali ya, meminjam 12 kali pada, dan kebumian ada 10 misalnya, astronomi 5, agama 20, sejarah 15. Repeat datanya. Oke. Terus 7, 8, 9, 10. Ini saya repeat datanya, kemudian saya ubah saya sedikit sebagai contoh saja. Kalau saya yang pada tanggal 7 ini 10, ini berubah jadi 12, ini jadi 7, agama bisa menjadi 10, sejarah jadi 11. Ya, kita ingin mengetahui berapa banyak misalnya sejarah totalnya ya yang dipinjam. Kita dapat melakukan ini jumlah peminjaman, saya buatkan buku total ya, buku kalkulus, kebumian, astronomi, agama,
sekarang pada total ini kita ingin mengambil jumlah kalkulus totalnya. Sebenarnya bisa kita masukkan langsung karena ini penjumlahannya standar, tapi kita ingin masukkan secara sistem ya, secara perhitungan Excel. Caranya kita pakai sum if ya. Jika kita pakai sum juga bisa. Kita ingin memilah sesuai namanya ya. Dengan sum if kriterianya ringnya, bentar ya, kita ini sum if ring, kita buatkan ring yang ingin dicari ya, ring yang ingin dicari, ringnya, ring pencariannya, terus koma, terus selanjutnya ada kriteria. Masuk kriteria adalah jenis buku yang ingin dicari dalam ring tadi. Jadi karena ini kalkulus berarti kita pakai kalkulus, klik saja sini. Jadi sel ini akan mencari kata-kata kalkulus pada ring sel ini, sel I atau kolom I, kemudian sum ring. Kita koma dulu, sum ring berarti penjumlahan dari nilai ring ini ya, nilai ring. Dia akan menghitung secara otomatis berapa yang dibuat kriterianya. Misal kalkulus, dia akan hitung otomatis berapa buah pinjaman. Oke. Kita enter. Oke, ada 22. Nah, ya, kalkulus 12 di sini ada 10, 22. Otomatis sesuai ya. Oke, kebumian sama juga. Kalau kita cek otomatis M6 ya, secara otomatis saya tarik tadi ke bawah seperti ini, secara otomatis dia akan menghitung. Kita jika nilainya salah, kita bisa mengecek ya, M6 betul dari I6 ya, I5, berarti ini ada berubah dari I5. Kita kunci saja pakai nilai absolut tadi, kita kunci saja ringnya pakai tanda dolar I, dolar S, dolar I, dolar 5, dolar I, dolar 14. Rangkaian dolar ini dia dilakukan untuk mengunci satu ring tertentu. Jadi saat kita ngedrag ke bawah, dia akan mengikuti kuncian tersebut, dia tidak berpindah seperti tadi. Ya. Begitu juga yang J5 ring nilai. Untuk yang mempunyai ring nilai, jika dia tetap tidak berubah, jika ingin ada banyak yang akan dilakukan dengan ring nilai tersebut, lebih baiknya dikuncinya dengan dolar. Ya. Oke. Kita tarik. Oke, tetap sama. Kita lihat apakah ada perubahan. Ya, yang berubah hanya kriterianya saja, ya. Tapi ring nilainya, ring pencarian tidak berubah dan ring nilainya tidak berpindah, Oke, ini untuk sum if selesai. Kita lagi akan masuk ke count if ya. Oke, untuk count if kita buatkan saja
lembaran baru. Ya, kon A dan if. Oke, saya lupa memberitahu untuk penamaan jumlah nama sheet atau nama lembaran, ya diusahakan jangan ada spasi saja. Jadi lebih mudah nanti, karena nanti penggunaan sheet ini akan dipakai juga. Nanti pada video minggu depan saya akan jelaskan juga penggunaan atau memanggil lembaran dari file lainnya ya. Saya ubah saja sedikit. Oke, ini ya. Sekarang conif ini digunakan untuk menghitung ya berapa banyak nilai yang ada dalam satu tabel ya, con A dan conif. Con A perbedaannya menghitung nilai berapa jumlah nilai saja, berapa nilai yang ada ya, karena kalau con itu hanya menghitung jumlah yang ada ya. Jumlah maksudnya di sini jika nilainya ada 80, ada 90, ada 40. Jadi nilai yang ada itu ada berapa buah. Berarti jika kita hitung berarti ada 3 ya kan. Nah, itu untuk con A. Kalau untuk conif dia ada persyaratan tertentu jika nilainya ada diberikan. Jadi jika ada nilai 80 berapa yang 80-nya, berapa yang 90-nya. Nah, tapi kalau con A itu menghitung general berapa banyak nilai yang ada. Saya akan memberikan contoh. Ini saya buatkan misal nilai misalnya nilai UTE nilai kuis UTS nilai tugas ya, tugas UTS UAS. Oke, ini saya blok untuk saya merge, saya gabungkan di center. Oke, ini saya blok, saya letakkan di tengah. Oke, letakkan di tengah. Misal nama mahasiswa ya, Faiz itu lagi Nazli. Contoh saja, misalnya ada 5 mahasiswa misalnya yang punya kuis Kiki punya nilai kuis 90, Iza 80, Kairon 80, Faiz 90, Nazli 70 misalnya. Tugas misalnya 90 ya. Iza misalnya tidak ada, Kairon 90, Faiz 80 misalnya.
90, asli 90 untuk TS. Mungkin seandainya si Kiki ini nggak ikut, bisa 10, Oke, sini kita ingin menghitung, misal dari seorang mahasiswa itu dia sudah harus terpenuhi 4 kriteria dalam perkuliahan. Ya, sudah harus ada kuis misalnya, tugas, UTS, dan UAS. Keempat itu harus terisi. Kita bisa menghitung mungkin dengan data yang sangat banyak, misalnya kuis banyak, tugas banyak, kita bisa menghitung berapa nilai yang atau berapa kali tugas yang sudah dia submit misalnya, ya, atau ya bisa kita buat sini aja tugas saja ya, tugas 1 biar lebih gampang, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Jumlah tugas submit. Kita coba akan menghitung berapa nilai atau berapa jumlah tugas sudah disubmit ya. Misal sini ada Kiki, dia ada 2 tugas. Kita akan buat perhitungan otomatis untuk menghitung cuma 2 tugas yang masuk, sama dengan kon A, terlihat kon H dalam kurung value. Oke, 2 ya. Oke, coba dilihat di sini value 1, value 2. Jadi value. Jadi jika dia mempunyai nilai, dia akan menghitung. Tapi jika dia tidak mempunyai nilai, dia tidak akan menghitung. Jadi jika Anda menambahkan angka atau value 0 pada tugas 3, dia akan menghitung 3. Jadi khusus untuk kasus seperti ini, jika Anda ingin menghitung berapa yang disubmit atau berapa yang ingin dijumlahkan, pastikan jika yang tidak ada, Anda hilangkan saja angkanya. Jika ada, ya tuliskan saja gitu kan berapa penilaian, karena dia akan hitung jumlah submitnya ya. Kita akan hitung punya Iza misalnya, atau kita coba duplikat saja dengan cara seperti ini. Oke, sama ya. Menghitung si Iza 3, si Faiz 4. Nah, sini 4 bisa kita hilangkan. Kalau 0 tetap dihitung, seperti saya bilang tadi. Kalau 0 tetap dihitung 4. Jadi jika saya hilangkan, hanya 3. Oke, mungkin bisa dipahami ya penggunaan kon A ya.
Oke, sekarang kita akan coba penggunaan conif. Saya kopikan duplicate tabelnya, kita bisa ganti. Kita ganti karena conif ini berbeda dengan conA. Conif ini dia akan menjumlah atau akan menghitung sesuai kriteria tertentu. Saya misalkan contoh survei ya, misalnya survei, jawaban ini bisa oke, saya pindahkan saja biar tidak mengganggu tabel di atas saat kita resize. Oke, mahasiswa, jawaban pertanyaan 1 misalnya, 2, 3, 4, tambahkan insert, atau insert aja di sini boleh, insert, 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 contoh saja 4, 5, 6, 7. Akan berubah menjadi jawaban ya, jawaban ya berapa, tidak berapa. Oke, jawaban ya berapa, tidak berapa dari data tabel di samping nanti untuk setiap orangnya ya. Misal dia ada ini survei, misal pertanyaan 1 dia jawab ya, tidak, tidak, ya, tidak, ya, tidak, ya, 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 tidak, ya, tidak, ya, ya, tidak, ya. Oke, kita akan menghitung jika yang kon A tadi menghitung secara general umum apa banyak, kita akan menghitung berapa jumlah ya atau tidak pada masing-masing mahasiswa yang memberi jawaban ya, dari 7 soal misalnya, yang 1, 2, 1 sampai 7 itu 7 soal misalnya. Jadi kita coba di sini misalnya sama dengan kita akan menghitung jumlah ya pada mahasiswa namanya Kiki. Con if kurung ring ya, ring. Kita lihat di sini ada kata-kata ring.
ring, kemudian koma, terus ketikkan iya, ya, kriterianya iya. Oke, saya ketikkan yang di atas, lihat berapa, ada 4, betul kan, ada 4. Oke, untuk ring ini kita kunci saja biar mudah. Oh, tidak perlu dikunci karena ia akan berbeda-beda seperti yang tadi. Jika seperti yang tadi karena tidak berubah, kita lihat dulu nanti. Kalau kita lihat untuk yang tidak dulu berapa, sama kon, atau kita copy saja, tarik saja. Ya, kita mengubahnya sedikit. Ctrl sama dengan if ya, koma, tidak ya. Saya mengambil langsung kata tidak. Tidak. Oke, ini mungkin ada sedikit kesalahan. Ini 0. Jadi saya harus buatkan menjadi stringnya ya. Kata-katanya emang tidak bisa dihitung. Oke, tidak. Ini saya ubah lagi menjadi ya. Ya. Oke. Saya coba turunkan ke bawah, ada berapa? Apakah sama? Nanti bisa kita perbaiki. 5 ya. Ya, betul. Jadi ini bisa dilakukan untuk conif ya. Oke, demikian saja cara penggunaan SUMIF dan CONA dan CONIF telah saya paparkan tadi. Lebih lanjut tentang rumus-rumus lainnya akan ada di tutorial selanjutnya. Kita jumpa lagi nantinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.